warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia. Maaf ya Sobat Tani, kita sudah 3 minggu nggak ada Digitani Live lagi. Dan Alhamdulillah sore hari ini kita ada Digitani Live lagi. Tentunya bersama narasumber yang nggak kalah kece dari narasumber-narasumber yang sebelumnya. Bagaimana nih kabarnya Sobat Tani yang ada di seluruh Indonesia, dan bagaimana puasanya di hari keempat di bulan Ramadan ini? Semoga belum ada yang bolong ya, dan belum ada yang batal, kecuali untuk perempuan, karena perempuan kan ada hari-hari istimewa sehingga boleh tidak puasa. Oke, selanjutnya saya Eksi akan menemani Sobat Tani di seluruh Indonesia untuk Digitani Live sore ini bersama narasumber kita yang bernama Mas Ihsan. Jadi Mas Ihsan ini merupakan petani stroberi organik yang omsetnya itu mencapai ratusan juta rupiah. Dan Sobat Tani tahu, yang perlu Sobat Tani tahu, Mas Ihsan ini dia merupakan sarjana dari jurusan pendidikan matematika di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nih, jadi untuk Sobat Tani di seluruh Indonesia yang sekampus atau sejurusan atau dari Yogyakarta atau bahkan sekampung dengan Mas Ihsan ini, yaitu yang ada di Magelang, bisa banget komen di kolom komentar gitu. Saya dari Jogja, atau saya sekampus nih dengan Mas Ihsan. Boleh banget ramein di kolom komentarnya. Lalu info menarik untuk sore hari ini adalah untuk Sobat Tani yang memiliki pertanyaan menarik, itu akan kami bacakan nantinya. Dan untuk 3 penanya terbaik nantinya akan mendapatkan saldo e-money dan akan diumumkan di akhir Digitani Live sore hari ini. Tadi perasaan ada yang dari Jawa Timur deh. Jawa Tengah nih, ada Kak Feristia. Salam dari Batang, Jawa Tengah. Halo Kak, salam juga dari Bogor. Nih ada Kak Pak Uwah Egel, Sri Wungut Temanggung, Jateng. Dari Jateng. Oke, dari mana lagi nih Sobat Tani yang ada di seluruh Indonesia? Ayo absen-absen sebelum Mas Ihsannya datang nih. Ada Kak Fatia 0310 dari Tangerang. Halo Kak Fatia. Lalu ada Kak Diandre 98 Parakan Temanggung. Nih ada Temanggung juga nih. Ada yang dari Bogor juga nggak nih? Ini ada Kak Lisa Bella dari Lamongan. Ada Kak FFFDil _ susah banget ya, dari Karanganyar. Oke, halo Kak FFFDil _ lalu ada Kak Uhat dari Madura, ada Kak Bos.Titin dari Bekasi. Halo Kak Bos.Titin. Ada Kak Ervan Jumat Miko dari Jember. Halo Kak Iren, Meliana, Kak Aber, Kak Aberta. Halo, ini dari Bekasi. Sebelumnya di sini Sobat Tani udah ada belum ya yang mencoba membudidaya stroberi, atau mungkin punya niatan nih, wah aku pengen nanam stroberi, atau selama pandemi bahkan sudah mulai membudidayakan stroberinya. Mungkin bisa di-share ceritanya, atau juga sekedar oh iya Kak, aku pernah nanam stroberi tapi gagal misalnya. Oh, di sini ada Kak Wuhat nih. Dia ngomong, pengen Kak, cuma belum tahu ilmunya. Nah, ya, ini keputusan yang tepat nih Kak. Kakak ikut Digitani Live sore hari ini karena narasumbernya itu udah jangan diragukan lagi deh pokoknya. Terus ada Kak Naka Nadia 12 nih. Aku pernah Kak. Wah, gimana tuh Kak? Gimana ceritanya? Apakah berhasil membudidaya stroberinya atau bahkan gagal? Mungkin bisa di-sharing di sini
sambil menunggu Mas Ihsan yang belum join. Lalu ini ada Kak Bos Titin mau niat nanam di Jogja nih. Nah kebetulan Mas Ihsan kan dari Magelang ya. Kan itu dekat sama Jogja kan. Nah mungkin di sini apakah nanti ada perbedaan untuk menanam stroberi di Jogja atau di Jogja dan di Magelang maksudnya, atau mungkin sama aja gitu cara strategi menanam budidayanya. Kak, live-nya minta tolong di save ya Kak. Oke, siap. Nanti akan kami save di akhir. Jadi pantengin aja ya, Sobat Tani di rumah. Halo Kak Widya Hasian. Kak Widya dari mana nih? Ini sambil menunggu Mas Ihsan lagi deh. Nih kalau aku dulu SMA kan di ini ya, di Bukit Tinggi. Jadi itu nenek dulu pernah nanam stroberi tuh di rumah. Jadi cuman kebetulan nenek aku itu ini apa tuh namanya suka nanam-nanam gitu kan, bunga segala macam, memanfaatkan pekarangan di depan rumah. Dan saat itu karena mungkin nenek juga kurang tahu ilmunya ya, jadi waktu itu stroberinya itu mati gitu, nggak bisa, cuma sekali panen udah itu nggak berbuah-buah lagi gitu. Entah apakah yang salah itu tanahnya, entah apa itu yang salah pupuknya atau bagaimana. Soalnya kalau dari segi kondisi apa ya, kondisi ditanamnya itu kan di daerah pegunungan sebenarnya. Bukit Tinggi itu di Sumatera Barat merupakan daerah yang pegunungan, di dekat pegunungan. Cuman nggak tahu itu permasalahannya apa. Nah, di sini nanti bisa nih kita share sama Mas Ihsan juga. Maria Jaya Bogor menyimak, siap. Ya, ini Mas Ihsannya proses join. Lalu, halo Kak Putro Dwi Susanto 1001. Nih, ini Mas Ihsan di mana ya kalau boleh tahu? Lagi di mana Kalau nih Mas? saya daerah kawasan dataran tinggi Ngablak ini. Jadi di sini kan daerahnya itu kan diapit 3 gunung, yaitu Gunung Merbabu, Iya. Gunung Telomoyo, sama Gunung Andong. Jadi daerah kami itu kan apa namanya, di tengah-tengah 3 gunung, Mbak. Jadi ketinggiannya itu ya sekitar 1.200 sampai 1.600 mdpl. Itu untuk daerah kami. Ya. Mungkin bisa dimulai, Mbak. Ya bisa. Jadi Mas, sebelum kita lanjut ngomong lebih lanjut di sini untuk teman-teman, jadi manggilnya itu Sobat Tani. Jadi Mas mungkin bisa nih say hi Sobat Tani, terus kenalin diri Mas. Oke, siap. Halo Sobat Tani. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin. Saya petani stroberi organik dari lereng Gunung Andong. Tepatnya yaitu di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk perkebunan saya itu khusus menekuni budidaya stroberi yang dibudidayakan secara organik. Itu Mbak, untuk perkenalan singkatnya. Oke, siap. Iya, terus Mas, ini kan Mas kan petani stroberi organik nih. Nah, terus latar belakang Mas kan dari sarjana pendidikan matematika ya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Iya, betul. Terus gimana sih Mas ceritanya kenapa nggak dari awal kuliah itu memilih jurusan pertanian gitu? Kenapa memilih jurusan matematika? Mungkin bisa diceritain. Saya itu kan hidup di desa ya, di desa banget gitu kan. Jadi kalau misalnya Sobat Tani datang ke daerah saya itu dusun saya itu tidak ada dusun setelah dusun saya. Jadi setelah itu tuh gunung, Mbak. Jadi saya tuh benar-benar di kaki gunung gitu rumahnya. Jadi orang-orang di sekitar saya itu berpikiran kalau kuliah itu ya jadi guru.
Jadi jurusan yang dia tahu tuh orang tua ya guru. Ketika dulu saya mau melanjutkan ke kuliah, itu tuh ya tuntutan orang tua saya harus masuk guru, gitu kan. Padahal sebenarnya saya pengen yang lain, walaupun waktu itu saya itu nggak pengen pertanian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya itu kan sejak SMP itu sudah sejak SMA ya. Setelah lulus SMP itu sudah hidup di kota. Ya, saya SMA di Kota Magelang, kemudian kuliah di Kota Jogja, kemudian istri kan kebetulan tinggal di Kota Semarang. Kemudian di kota-kota besar itu saya itu sering melihat pas jam pulang kerja, jam berangkat kerja, itu kan orang itu kan banyak sekali Mbak di jalan itu. Ya di jalan itu kan semuanya orang itu kan hilir mudik. Saya berpikir orang segini banyak, makan semua, gajian semua, nggak punya lahan semua. Nah, pertanyaannya kenapa petaninya kok miskin? Itu yang menggelitik pertanyaan saya. Itu yang membuat pasti ada sesuatu yang salah, gitu loh. Sedangkan bapak di rumah di desa itu punya lahan lumayan banyak, gitu kan. Kok saya berpikir kenapa saya nggak lari ke pertanian saja? Itu pertama kali saya kepingin pertanian, Mbak. Kemudian ketika saya pulang dari Semarang, dari Jogja ke rumah, itu saya melihat perilaku di masyarakat di tempat saya itu sangat mengkhawatirkan. Jadi masyarakat di tempat saya itu kalau misalnya nyemprot pakai pestisida, itu sudah tidak pakai aturan pakai. Jadi mereka sudah baik omongan tetangga. Jadi kalau misalnya di desa itu kan banyak acara adat ya, kayak genduri, tahlilan dan lain-lain itu kan. Jadi kalau di genduri kok misalnya dia pas proses mau ke kebunnya, lihat kebun tetangga kok kobisnya atau tomatnya atau lombaknya bagus, dia di genduri itu pasti ditanyain. Loh, kamu nyemprot pakai berapa tutup? Misalnya 2, tetangganya bilang, dia besok pulang nyemprot pakai 3 tutup. Karena mereka berharap sayurannya itu lebih baik dari tetangganya. Saya sangat yakin seandainya ada survei di daerah saya, itu mungkin nggak ada 5% orang yang baca aturan parkir. Padahal itu makanan kan dikonsumsi masyarakat di perkotaan. Itu yang pertama. Artinya kan kita mengirim makanan nggak sehat ke perkotaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi nanti tanah di daerah saya itu bermasalah karena residu pestisida itu sangat tinggi. Nah, makanya saya bergerak pulang bertani, tetapi pilihan yang saya pilih itu adalah bertani organik. Walaupun susahnya luar biasa dan dicibir luar biasa, saya tetap komitmen di jalan ini. Nah, lalu Mas, jadi tuh gimana nih Mas mendapatkan ilmu untuk belajar pertanian secara organik? Itu dari mana, Mas? Jadi saya itu punya 2 senior saya, dua senior di daerah saya yang umurnya itu di bawah saya. Yang pertama itu adalah Mas Sofyan dari Sayur Organik Merbabu. Yang kedua Mas Agus Wibowo dari Agro Lestari Merbabu. Mereka senior-senior saya, Mbak. Jadi saya banyak tanya dalam hal pertanian ke mereka, khususnya Mas Sofyan ya. Jadi Mas Sofyan itu benar-benar membimbing saya dari saya nggak tahu apa-apa sampai ngerti apa itu mol, apa itu PGPR, apa itu POC dan lain-lain. Nah, itu Mas Sofyan. Nah, makanya stroberi saya itu juga sebagian masuk ke Sayur Organik Merbabu. Begitu. Ya. Oke, jadi Mas ada inilah ya, ada guru ibaratnya. Ada guru. Jadi saya memang tipenya orang yang kalau misalnya sudah suka, saya nggak malu Mbak untuk bertanya. Saya mendatangi yang menurut saya ahli. Saya datangi untuk belajar. Seperti itu. Oke, selanjutnya Mas kan dengar-dengar nih nggak hanya cuma pertaniannya aja ya, fokusnya kan juga ke marketingnya, ke manajemennya, terus juga ada R&D-nya, research and development-nya. Terus Mas belajar hal ini juga dari beliau-beliau atau bagaimana, Mas?
Jadi kalau yang sama Mas Sofyan, sama Mas Agus, itu saya lebih ke yang dasar-dasar. Lah untuk pengembangan itu kan seiring dengan jalannya waktu itu kan saya semakin dikenal, Mbak. Semakin dikenal, ada anak PKL dan lain-lain. Dari situ saya sering diskusi dengan teman-teman mahasiswa yang PKL gitu kan. Petani itu kan rata-rata cuman yang dipikir itu cuman produksi. Benar. Dia nggak berpikir marketing, dia nggak berpikir R&D. Nah, menurut saya petani yang maju ke depan harus berbasis tiga sektor itu, yaitu R&D, produksi, dan marketing. Kenapa kok R&D penting? Karena dari situ nanti kualitas produk dari petani itu akan semakin membaik dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok harus ada marketing? Kalau nggak ada marketing ya petani cuma dimakan tengkulak di daerah saya. Bayangkan di daerah saya itu ada peraturan yang menurut saya nggak benar, tapi dianggap legal. Yaitu setiap petani yang menjual sayuran itu kena potongan 10%. Gitu loh. Misalnya petani kok tanam kobis dia dapat 20 ton. Berarti 2 ton itu kan milik pedagang. Artinya kan 2 ton tadi itu berapa biji, berapa bibit. Dia nanemin pedagang dong. Itu kan nggak adil. Padahal kan ongkos pertanian itu dari ke hari itu kan selalu naik, Mbak. Ya karena ulah petani yang sudah tidak lagi baca label aturan pakai, artinya kan hama kan resisten. Sehingga zat aktifnya terus dinaikkan, itu Mbak. Iya. Terus Mas, jadi Mas gimana nih awal mula Mas pertama kali menjadi petani strawberry organik itu? Maksudnya Mas menyiapkan misalnya greenhouse-nya dulu atau Mas udah langsung membudidaya aja langsung terus ntar ada rekrut orang atau bagaimana awal Jadi mulanya? Kalau saya dulu pertama kali bertani, itu kan karena saya bertani itu kan sebenarnya juga melawan arus dari keluarga, Mbak. Jadi orang tua itu kan nggak berkehendak saya bertani. Karena kan orang desa berpikiran sarjana harus kerja kantoran, kan intinya seperti itu. Nah, saya bertani itu sebenarnya orang tua nggak setuju. Terus karena saya mendesak terus-menerus ke orang tua, akhirnya orang tua itu ngasih kepercayaan tanah sekitar 400 sampai 500 meter persegi. Nah, di situ tuh saya uji cobakan untuk bertani. Pertama kali saya nanam stroberi itu saya cuma nanam 10 bedeng. Lah, sisanya itu saya tanami brokoli. Kenapa kok saya tanami brokoli? Karena brokoli itu bisa dijual di pasar tradisional. Nah, kalau seandainya pas percobaan pertama kok nanti saya langsung gagal, saya nanti sudah tidak punya kepercayaan ke orang tua. Lah dari 10 bedeng itu kemudian saya teruskan menjadi full satu lahan. Lah kemudian orang tua melihat kok ini prospek gitu kan. Anaknya juga serius, kemudian saya dititipi lahan-lahan yang lain. Begitu kan. Sampai saat ini saya sudah punya 4 greenhouse, Mbak. Oke, jadi brokolinya nggak diterusin Mas? Fokusnya udah ke strawberry aja ya? Sebenarnya itu dilema waktu itu. Mau brokoli atau mau strawberry gitu kan. Tapi karena saya berpikir strawberry belum banyak yang main dan ini buah luar biasa susah, maka saya ambil. Karena dalam konsep bisnis saya itu semakin susah semakin menarik untuk saya ambil. Ya. Berarti nih kalau dari segi dari orang tua kan sebenarnya awal-awal itu nggak setuju ya. Kalau misalnya dari orang sekitar, tetangga gitu, itu juga ikut mencibir ya Mas ya? Oh, enggak cuma mencibir Mbak. Sampai sekarang itu kalau bertemu, misalnya kan di acara-acara tahlilan itu, kadang kan ada hidangan roti, ada hidangan kerupuk. Itu ada yang bilang, pangan organik. Paham nggak? Silakan dimakan ini organik. Itu kan luar biasa gitu kan. Itu kan benar-benar luar biasa. Itu cuman saya nggak pernah menjawab, Mbak. Jadi ketika dicibir banyak orang itu saya nggak pernah menjawab. Toh mereka nggak paham apa tujuan saya. Iya benar-benar. Jadi saya memahami betul masalah di daerah saya, Mbak. Jadi daerah saya itu dingin. Pernikahan dini banyak. Orang menikah banyak anak juga banyak. Karena kan mungkin dingin kali ya. Iya, itu kan akibatnya itu kan pembelahan waris cepat.
Artinya kan Simbah yang dulu punya 5.000 meter persegi, sekarang cucu punya 500 meter persegi. Sedangkan ongkos pertanian terus menaik, harga sayuran tradisional fluktuatif luar biasa. Saya membayangkan kalau pertanian kok nggak berubah ke depan, 20 tahun ke depan di daerah saya, itu orang susah mencukupi kebutuhan rumah tangga. Makanya anak-anak muda harusnya ayolah bergerak ke pertanian, khususnya teman-teman yang pinter ya, yang berpendidikan dari perguruan tinggi, kita rubah pertanian kita ke arah modern. Oke, Ya, itu itulah. ya Sobat Tani udah ada nih pesan dari Mas Ihsan. Ayolah kita bergerak ke pertanian modern. Oke, kita mungkin bisa bacain ini dulu ya Mas ya, pertanyaan Oh iya, dari Sobat boleh. Tani. Ini ada yang bertanya nih, Bos Titin. Apa saja yang disiapkan kalau mau menanam stroberi? Saya jawab langsung ya, Mbak. Jadi pertama, siapapun yang mau menanam, apapun jenis tanamannya, itu perhatikan MDPL. Jadi meter di atas permukaan laut. Iya kan. Kalau di Play Store itu bisa download altimeter. Kemudian di kebun Anda nanti dicek ketinggiannya berapa. Jadi stroberi itu nggak akan maksimal ketika ketinggiannya di bawah 1.200 mdpl. Jadi ketika tanah Anda kok kurang dari 1.200 mdpl, mendingan Anda nyari varietas lain. Karena setiap varietas itu punya keunggulan masing-masing ketika ditekuni dengan maksimal. Nah, itu pesan saya. Harus lebih dari 1.200 Mbak. mdpl ya Mas ya? Iya. Kalau tanah sudah cocok 1.200 mdpl ke atas, baru kita siapkan yang lain. Mau organik atau mau pestisida. Seandainya kok nanti pestisida, itu nek saya harapannya itu pestisida yang bisa didetek. Karena pestisida yang nggak bisa didetek, itu nanti ring pasarnya itu sempit. Bisanya cuma masuk ke pasar-pasar tertentu. Kenapa? Karena saya itu pengamatan saya ya. Jadi stroberi dari Korea, Jepang itu juga pestisida. Cuman mereka itu tahu kadar pestisidanya berapa. Karena sehingga bisa ekspor, bisa masuk ke pasar modern, bisa masuk ke pasar tradisional dan lain-lain. Nah itu menurut saya, Mbak. Oke, Mas. Lalu ada yang bertanya lagi nih, Mas, dari @win_chemistry. Apa bedanya stroberi organik dengan stroberi yang biasa? Dan gimana tips menanam stroberi khususnya di masa pancaroba seperti ini? Kalau secara kasat mata, organik dan non-organik itu susah dibedakan. Tetapi kalau misalnya dilihat secara detail, itu sebenarnya organik itu nggak mungkin ukurannya besar, nggak mungkin kinclong, gitu kan? Karena masyarakat kita itu kadang itu cara berpikirnya itu masih belum pas. Nah, menurut saya. Jadi kadang-kadang orang-orang di perkotaan itu berpikiran sayuran yang bagus itu yang kinclong. Padahal semakin kinclong sayuran, semakin kinclong buah-buahan, itu semakin tinggi residu pestisida yang ada di situ. Ulat aja nggak mau makan, dia doyan banget. Nah, itu menurut saya itu yang harus dipahami. Karena pola pertanian menjadi ramah lingkungan, itu tergantung hilirnya. Karena pertanian sekarang sudah masuk sektor bisnis. Jadi hilir minta apa, hulu pasti produksi. Nah, ketika masyarakat di perkotaan sudah bisa pas cara berpikir apa itu organik, maka orang desa akan berbondong-bondong membuat sayuran dan buah organik. Kembali ke pertanyaan yang Masnya tadi ya. Kalau misalnya dimakan antara organik dan non organik itu hanya penggiat yang mampu membedakan. Karena kan lidah yang sudah biasa makan makanan organik itu akan sensitif jika kena pestisida. Nah, makanya kalau di pasaran itu kan banyak barang abal-abal, sayur organik, buah organik. Sedangkan petani untuk mencari sertifikat organik itu luar biasa mahal. Saya kok punya gagasan ke depan, harapannya pemerintah itu bisa menciptakan alat pendeteksi pestisida dalam buah atau sayur yang bisa ditenteng ibu-ibu masuk ke pasar tradisional, masuk ke supermarket. Sehingga nanti petani yang bermain itu nanti langsung bisa dicap produknya sama ibu-ibu. Ya bagus banget tuh Mas. Pasti ibu-ibu sangat membutuhkan tuh. Iya, karena kan ibu-ibu kan pada dasarnya juga pengen melindungi keluarga.
Iya, bener banget. Iya. Lah sekarang petani kalau misalnya mau berorganik harus punya sertifikat yang berpuluh-puluh juta. Jangankan bikin sertifikat, cari modalnya ada sudah salah. Nah itu loh. Makanya sistem tadi itu kalau bisa, entah nanti Sobat Tani di sini ada yang menjadi pembesar negara ini. Nah menurut saya usulan itu usulan yang baik. Iya. Itu Mbak. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Tentang perbedaan organik dan non-organik sama apa? Iya. Yang kedua? Tadi gimana tips menanam stroberi khususnya di masa pancaroba seperti gitu. ini? Jadi kalau stroberi itu kan buah yang sangat rawan terhadap hujan. Apalagi dewasa ini itu kan hujan kita itu kan tetap hujan nggak sehat. Banyak pabrik, banyak kendaraan bermotor. Artinya kan hujan itu kan asamnya sudah sangat tinggi. Jadi kalau mengenai stroberi itu pasti busuk. Yang kedua, selain kok hujan yang bisa membuat busuk, itu juga sinar matahari itu punya peran besar dalam proses pertanian stroberi. Jadi kalau di musim kemarau itu biasanya itu panen raya stroberi. Kenapa? Karena di saat itu suplai sinar matahari dari pagi sampai sore itu full. Makanya petani yang modern itu harusnya pakai greenhouse, kemudian pakai LED, pakai UV, pakai LED untuk membantu sinar matahari di kala musim penghujan atau pancaroba karena sering mendung. Sehingga produktivitas antara kemarau dan pancaroba penghujan itu bisa stabil. Nah, menurut saya itu dia bisa dikatakan menjadi petani modern ketika di musim susah dia bisa menjadi pemain di pasar maksudnya. Iya. Karena ada sentuhan teknologi. Oke, Mas. Terus Mas, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nih. Nanti kita bacaan pertanyaan lagi dari Sobat Tani. Siap. Nah, kenapa harus stroberi, Mas? Kenapa enggak yang lain? Itu sebenarnya kisahnya sama Mas Sofian gitu. Mas Sofian Som. Iya, Jadi awalnya karena saya kan seorang petani yang nggak kayak, yang pinginnya nggak kayak orang-orang di sekitar saya. Kalau orang-orang di sekitar saya itu kan cuma nanam, nanti mau dijual kemana nggak ngerti, harganya berapa nggak ngerti. Waktu saya mau awal bertani, itu saya sudah kepikiran sebelum saya nanam, saya harus punya pasarnya. Nah, makanya saya menembusi Mas Sofian Som, saya minta jatah ke Mas Sofian. Mas, saya mau bertani. Bisakah sayur saya masuk ke tempat Anda? Mas Sofian langsung bilang tidak bisa, karena saya punya kelompok tani. Saya pulang, beberapa hari kemudian, beberapa minggu atau beberapa bulan saya lupa, saya datang lagi. Minta sayur masuk ke situ lagi, tidak boleh. Nah, cuman Mas Sofian menawari buah, Mbak. Alah, kalau buah saya mau. Cuman waktu itu saya berpikiran kalau buah, karena kan di daerah saya itu buah yang dibudidayakan sebelum saya bertani stroberi, itu kan buah jambu, jambu biji. Lah, petani-petani yang beralih dari pertanian saya ke jambu biji itu mereka gagal, Mbak. Karena terserang lalat daun, harganya tidak stabil. Saya waktu itu ke tempat Mas Sofian itu juga nggak jadi. Kalau misalnya saya kok bertani buah kok jambu biji, nanti saya gagal, nanti saya mati loh di depan bapak saya. Gitu kan. Saya pulang lagi, gitu kan. Kemudian saya ke tempat Mas Sofian lagi, diskusi, ketemulah stroberi. Kenapa saya mau stroberi? Karena ketika saya gagal, resiko saya membalik ke sayur itu tidak bertani. Karena kan stroberi tidak tanaman keras. Seperti itu. Iya, benar-benar. Terus Mas, jenis stroberi yang Mas budidayakan apa nih Mas? Nah, ini Mbak, jadi yang teman-teman harus tahu, termasuk ini kesalahan saya yang menurut saya nggak harus diulang teman-teman yang mau mulai bertani. Jadi ketika teman-teman mau bertani, itu salah satunya itu kelengkapan ilmu harus dimulai, harus dipenuhi. Walaupun lengkap banget nggak mungkin, karena Anda nunggu lengkap banget, Anda nggak mulai-mulai. Iya, benar. Dulu saya pas bertani itu belum bisa membedakan jenis stroberi, Mbak. Bayangkan. Jadi saya tahu stroberi yang bagus itu California. Tetapi ketika saya beli, saya waton ngambil, yang punya itu juga nduduh ke iki California, iki lokal, Mas. Itu nggak ngasih tahu. Akhirnya bibit yang saya borong pulang itu tuh campuran antara lokal dan California.
Ketika sekarang yang saya tanam di kebun itu ya campuran lokal sama California. Tetapi ini saya baru menggeser, Mbak. Jadi sekarang saya itu baru proses menggeser bagaimana ke depan bisa California semua. Syukur bisa jadi ada bibit unggul yang bisa masuk ke Indonesia. Karena petani hebat itu juga salah satunya ditentukan oleh bibit. Makanya saya ingin banget ada kampus-kampus di negeri ini itu concern pada bibit-bibit. Entah itu bibit stroberi, bibit apa. Karena ketika petani kok bibitnya sudah unggul, berarti dia salah satu starnya itu sudah benar. Oke. Kalau boleh tahu sebenarnya keunggulan stroberi jenis California ini apa, Mas, dibandingkan yang lain? Kalau nek saya ya di kebun ya. Jadi kalau size itu lebih tergantung pada nutrisi makanan. Jadi lokal itu juga bisa besar. Cuma nek bentuknya itu tuh lebih cantik California memang. Gitu. Berarti California ini ya, bukan lokal ya, Mas ya? Bukan lokal. Asalnya Mbak. dari mana, Mas? Dari California. Ini yang saya nggak tahu. Karena pepaya California kan katanya juga buatan IPB toh. Iya, benar. Itu makanya saya juga bingung apakah stroberi California itu dari California. Cuman kan orang di Indonesia biasa, Mbak, semua yang berbau impor itu keren gitu kan. Iya, benar. strategi marketing itu, Mas. Ya, makanya. Tetapi kita harus mulai pede, Mbak. Harus mulai pede nge-brand produk sendiri. Saatnya ke depan produk-produk kita masuk ke negara luar lah. Harapannya. Aku yakin anak-anak muda kita hebat. Anak-anak muda kita keren gitu kan. Cuman mereka tinggal sekarang memecut keberanian mereka untuk terjun ke dunia bisnis pertanian. Oke, terus Mas, untuk teknik pengairan dan penyiraman yang Mas gunakan itu gimana, Mas? Kalau saya, kalau penyiraman itu masih pakai sprinkle, Mbak. Tetapi kalau pengiriman nutrisi itu pakai drip, pakai selang drip, Cuman ya masih manual, tidak secanggih di luar negeri atau teman-teman yang punya modal banyak. Terus untuk pupuknya nih, Mas, untuk pupuknya full organik atau bagaimana nih? Saya full organik. Jadi dari pupuk kandang saya ambil yang sudah difermentasi. Kemudian untuk abu sekam itu juga saya perhatikan bahannya. Kemudian untuk nutrisi saya gunakan urin kambing, saya fermentasi dengan mikroorganisme lokal. Iya. Dan itu kemudian Mas lakukan. Apa gimana, Mbak? Iya, lakukannya sendiri nih, Mas. Kalau saya ada pekerja, Mbak, ada pekerja. Oh, ada pekerjanya. Cuman saya juga tampil di kebun. Ikut manggung lah. Ya, ikut manggung. Terus Mas, Mas kan sekarang ini sudah memiliki 4 greenhouse ya? Iya. Untuk kan sebenarnya greenhouse ini juga kata Mas tadi dibentuk juga agar untuk stroberinya itu bisa lebih baik. Benar. Nah, terkait dengan hama dan penyakit nih, kan udah greenhouse nih, masih ada nggak sih yang terkena hama dan penyakit gitu? Kalau misalnya greenhouse itu kan standarnya harus rapat banget ya. Iya. Cuman petani itu membuat greenhouse rapat itu juga butuh duit yang lumayan. Ini kan, itu nak menurutku. Jadi kita nggak bisa lah idealis itu kan. Jadi kita pembisnis itu kan bukan akademisi, Mbak. Artinya ketika di lapangan ya kita menyesuaikan keadaan, menyesuaikan budget kita. Jadi greenhouse saya itu ya lumayan rapat, tapi ya masih ada bolong-bolongnya. Tapi ya nggak banyak. Gitu. Jadi kalau dari segi insek kami sudah sangat terbantu. Cuman dari segi jamur kan masih bisa, Mbak. Karena kan embun itu kan bisa dari samping, nggak harus dari atas. Nah, itu. Benar. Nah kalau saya penyemprotan untuk yang insek itu ya saya biasanya itu kalau kok sudah agak banyak itu preventif mainnya. Ini kok ada beberapa insek gitu kan. Saya nggak lihat ada insek atau enggak, waton kebun itu tak semprot semua berhari-hari itu kan, maksudnya seminggu sekali. Karena kalau nunggu kebun banyak itu gagal, Mbak, nanti organik, Mbak. Jadi organik itu jangan teman-teman diingat itu permainannya preventif loh.
Itu penting. Jadi, tetapi kalau misalnya kok nggak ada hama sama sekali, ya itu kok disemprot, itu ya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang. Jadi memang petani itu harus sering ke kebun juga penting. Selain kita sayang sama tanaman, juga ketika ada masalah awal itu bisa kedetek. Iya, berarti Mas ketika misalnya ada salah satu atau satu baris gitu atau bedeng gitu yang kena insek, ada terlihat jamur, itu langsung semuanya. Iya, semua langsung kebun semuanya saya semprot berminggu-minggu. Iya. Bukan setiap berminggu-minggu setiap hari loh, tapi seminggu sekali. Kalau misalnya agak mengerikan ya seminggu 2 kali. Seperti itu. Nah, terus Mas kan berarti di sini Mas untuk produksi Mas kan nggak terlalu lebih fokusnya itu ke kualitas dan kontinuitas atau sama nih dengan petani-petani yang lain lebih ke ya udah produksinya banyak gitu. Kalau saya begini Mbak, kalau saya pinginnya itu petani kita itu punya standar. Adalah standar itu dibrandkan, kemudian ditawarkan di dunia pasar. Jadi saya lebih fokus ke kualitas. Karena misalnya produktivitas kan tinggal copy paste. Iya benar. Ada pertanyaan Mbak? Terus ini deh, kita baca dari Sobat Tani nih udah banyak banget yang nanya. Iya. Nih, saya lihat di chatnya banyak yang tanya. Iya, banyak yang nanya. Apa harapan dari bertani stroberi dan apakah juga memproduknya usaha lain? Oh, maksudnya mungkin Mas ada keinginan untuk menghasilkan produk olahan gitu. Iya, kayak gini. Pertanian itu seberapa hebat itu tergantung imajinasi teman-teman, Sobat Tani. Nah, teman-teman kan sekarang ada namanya pertanian terintegrasi. Nah, saya itu punya gagasan ke depan kebun saya itu gabungan antara kambing, lebah sama kebun stroberi. Jadi nanti pruning stroberi, daun stroberi itu nanti jadi komoditas makanan kambing, kemudian uring dan kotoran kambing nanti jadi nutrisi stroberi. Kemudian lebah itu nanti membantu penyerbukan sehingga hasil stroberi lebih baik. Kemudian dari pertanian terintegrasi atau integrated farming itu kita punya 3 produk, yaitu lebah madu beraroma stroberi, stroberi organik, dan daging kambing organik. Itu dari kebun tok Mbak. Nah, kemudian dari olahan itu sekarang saya sudah punya selai stroberi. Lah ini yang sudah ketemu formulanya, cuman tinggal mikir packaging sama perizinan itu saya punya produk namanya pie stroberi. Jadi kayak apple pie-nya McD tetapi itu pie stroberi. Padahal itu nanti ada sirup stroberi, ada bibit dalam bentuk biji stroberi. Dan lain sebagainya. Makanya ini termasuk pertanian, termasuk varietas yang lain itu bisa Mbak. Cuman tergantung kita mengimajinasikannya, kemudian berani melakukannya, dieksekusi maksudnya. Eksekusi ya. Itu sebenarnya lagi proses, tinggal pemasaran atau gimana tuh Mas? Kalau yang selai sudah dipasarkan. Kalau yang pie formula masakannya sudah ketemu, tinggal packaging dan perizinan. Kalau sirup dalam imajinasi. Masih dalam imajinasi. Iya, kalau yang bibit nih Mbak, kalau yang bibit itu sebenarnya saya pengen banget. Tetapi saya harus menggandeng ahli pertanian. Nah, saya seorang petani nggak bisa mikir seperti itu. Artinya nanti saya bisa kolaborasi dengan akademisi, entah dari IPB atau dari kampus-kampus lain yang bisa diajak kerjasama. Ya bisa banget Mas, soalnya kan di IPB juga ada pakar-pakarnya kan. Harapannya seperti itu. Iya, atau enggak Mas bisa juga nih jadi narasumber kuliah tani kami nih untuk next selanjutnya gitu kan. Kalau saya menang semangat aja Mbak. Kalau keilmuan sebenarnya masih SD. Justru kan Mas punya pengalaman yang banyak nih Mas. Justru itu yang dibutuhkan sebenarnya.
Satu bangunnya di lapangan, mungkin saya punya. Yang nggak dipunya para akademisi. Iya. Nah iya, nah itu perlunya kuliah tani Mas. Sharing dari petani. Boleh. Iya. Terus Mas ada lagi nih Tadi yang ada nanya. pertanyaan nih yang sudah terjawab belum ya? Yang tadi sudah terjawab sebetulnya. Sudah terjawab. Iya. Lalu di sini ada Kak Widat underscore Atina. Mas, saya pernah menanam stroberi. Setelah berbuah hasilnya kecil-kecil. Apakah cuaca juga mempengaruhi ya Mas? Jadi yang paling berpengaruh sudah saya sebutkan tadi di depan, yaitu MDPL, ketinggian tempat Anda nanam. Yang kedua adalah suplai sinar matahari. Yang ketiga nutrisi. Kemudian yang keempat perawatan. Artinya apa? Jadi kalau dalam stroberi itu kan ada kebun pembuahan, ada kebun pembibitan. Jadi kalau kebun pembuahan itu jangan sampai solor, tunas di samping itu selalu ada. Itu harus dihilangkan terus. Jadi pohon itu harus dibiarkan tunggal. Dengan solor tidak ada dan tunas di samping tidak ada. Itu dalih perawatan. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bibit stroberi diperoleh di mana ya Mas? Kalau sekarang online banyak. Iya. Baik itu yang bentuk biji maupun yang sudah bentuk hidup ya. Dalam bentuk polybag itu banyak. Iya. Oke, terus ini ada pertanyaan menarik sih. Untuk harga stroberi organik dengan yang biasa, apakah harganya berbeda, Mas? Terus pemasarannya sudah sampai mana? Ya, kan? Kalau stroberi organik saya, itu saya grading. Jadi ada grade A, grade B, grade C. Grade A itu saya lepas, itu per 250 gram, itu di end user 30.000. Itu belum termasuk ongkir. Nah, kebanyakan juga para pelanggan mau. Kenapa? Karena stroberi itu kan tipe buah yang nggak mungkin dimasak. Dan kalau dicuci terus disimpan juga rusak. Artinya kan itu tipe buah yang harus dimakan langsung. Jadi sehat bebas pestisida itu sangat penting. Itu ya untuk harga. Untuk grade B itu saya lepas 22.000 per 250 gram. Untuk grade C saya lepas 15.000 per 250 gram. Untuk yang stroberi pestisida itu tergantung musim. Kalau pas musim penghujan kan susah stroberi. Itu biasanya 50.000, 45 sampai 50.000. Tetapi kalau di musim kemarau panen raya, nyari pedagang kadang dia susah. Jadi kalau untuk pemasarannya gimana Mas? Sudah sampai mana aja nih? Jadi kalau pemasaran, saya tuh tetap berpegangan pada dua hal. Yang pertama adalah saya masuk ke toko-toko, baik toko startup atau toko online atau toko-toko yang sudah mapan. Cuman kebanyakan saya memang toko online. Itu yang pertama. Yang kedua, saya gunakan media sosial saya. Instagram, WA, YouTube, walaupun belum banyak subscribernya. Ntar dipromosi aja Mar di akhir. Itu kalau apa misalnya daerahnya gitu Mas, udah nyampe kemana aja nih pemasaran stroberi? Permintaan paling banyak itu Jakarta. Jujur saja. Oh Jakarta. Tapi saya jujur saja di Jakarta itu saya belum pernah ngirim ke Jakarta itu 100% selamat. Paling bagus itu 10% rusak, paling parah ya 50-30% rusak. Karena stroberi saya juicy, Mbak. Jadi juicy banget gitu kan. Jadi airnya banyak gitu kan. Oh, airnya banyak ya. Kan matang di kebun, Mbak. Tidak matang, belum matang terus nanti pakai pestisida tertentu kemudian dikirim kota tertentu. Itu kan yang membuat pestisida selamat kan. Kadang ada petani tidak bertanggung jawab yang berulah seperti itu. Nah, saya kan memang stroberi yang saya kirim ke kota tujuan itu kan memang benar-benar matang di kebun. Bener. Gitu. Tetapi ini saya baru pelajari Mbak sistem pengiriman, khususnya yang ke Jakarta. Saya sudah beberapa kali kirim ke Jakarta. Semarang, Jogja, Solo. Karena nek misalnya Sobat Tani main ke daerah saya, jadi jarak dari daerah saya ke Solo, ke Jogja, ke Semarang itu sama, 1,5 sampai 2 jam. Jadi kami itu benar-benar di tengah. Begitu. Ada pertanyaan lain, Mbak?
Nih, pertanyaan lain, Mbak. Ya, kita lanjut lagi nih, Mas. Nih, Boleh. saya penasaran kan. Jadi kan, Mas sudah bekerja sama terkait riset dengan Undip dan UGM ya? Iya. Nah, itu gimana nih awal mula cerita bisa bekerja sama, terus bentuk kerjasama risetnya itu seperti apa gitu? Jadi kayak gini, Mbak. Jadi saya itu memang seneng kumpul dengan teman-teman akademisi. Karena saya sadar saya itu nggak bisa apa-apa gitu kan. Dan sibuk gitu kan. Ngurus gitu kan. Sering banyak masalah di lapangan. Apa namanya? Jadi kalau yang UGM itu tuh saya kenal beberapa dosen. Nah, itu saya manfaatkan pengabdian mereka. Jadi kan dosen itu kan ada tridharma, ada penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Nah, mereka yang mau itu pengabdian, itu tak ajak bagaimana kita memajukan pertanian di daerah saya, khususnya komoditas tersebut. Cuman akhir-akhir ini ya COVID-19, Mbak, semuanya sudah diarahkan kemana? Itu pasti tahu. Ya, jadi benar-benar nggak ada pengabdian yang bisa saya kerjasamakan untuk 2 tahun COVID ini. Iya. Kalau yang sama Undip saya belum sampai yang jauh. Cuman baru pengiriman mahasiswa PKS. Oh, oke. Mas ada niatan nggak nih Mas sama IPB kerjasama nih Mas? Saya IPB menurut saya kampus yang dipandang maju dalam pertaniannya ya. Saya ingin IPB membawa kita maju seperti layaknya negara Asia Timur, Korea Jepang. Amin. Karena saya ingin sekali. Iya. Semoga bisalah berkolaborasi. Iya. Mungkin diawali lewat Tani Center dulu kali ya. Iya. Harapannya nanti dari Tani Center itu kita bisa memikat anak-anak muda untuk senang dengan pertanian. Karena jujur Mbak, teman-teman muda yang saat ini mendengarkan, itu kemungkinan juga itu pikirannya jauh lebih liar dari saya dan jenengan. Lompatannya, cuman mereka belum terekspos, belum punya panggung saja. Nah, bagaimana kita menyiapkan panggung bagi anak-anak muda yang ada di sekarang menjadi pendengar? Nah, menurut saya sih. Ya, benar. Mas terkait marketing nih Mas pernah rugi nggak sih Mas? Atau separah-parahnya rugi Mas? Bagaimana Jadi, Mas? Seberapa saya gitu? belum pernah melihat pengusaha yang nggak pernah rugi gitu. Iya. Iya benar sebenarnya. Kata pendiri Facebook itu kan sukses terbaik itu datang dari kebebasan dalam kegagalan. Iya. Ayo, artinya ya gagal itu biasa. Yang penting itu kita tetap terus berjuang mencari solusi dari setiap kegagalan yang kita peroleh. Benar sekali. Terus kalau misalnya omset nih Mas, sebenarnya kalau ini sebenarnya ini sebenarnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Iya. Tunggu-tunggu teman-teman kayak gini. Jadi kadang media itu meliput saya. Itu tidak seperti yang digambarkan pada umumnya. Tapi kan jenengan melihat media yang meliput saya, itu saya lebih suka melihat narasi. Apa yang saya ucapkan di dalam media. Karena media itu juga butuh eksis, Mbak. Iya, benar. Artinya mereka butuh pelengkapan. Mereka butuh kehebohan salah satunya. Makanya teman-teman Sobat Tani, kita harus jadi pemuda yang cerdas. Jangan pernah melihat kosong, tapi lihatlah isi. Itu untuk yang masalah omset. Yang jelas cash flow terjaga dengan baik. Saya bisa menyerap tenaga kerja. Saya punya 4 greenhouse. Produktivitas untuk organik itu ya 1 greenhouse itu 2-4 kilo. Dengan harga yang saya sebutkan tadi, itu bisa dikalkulasi sendiri. Oke, siap. Itu ya Sobat Tani. Untuk yang nanya omset sudah dijawab oleh Mas Ihsannya. Betul. Mungkin ini mau saya bacakan lagi deh pertanyaan dari Sobat Tani ini. Ini bagus Mbak, pertanyaan terakhir ini. Omsetnya apa bisa nutup biayanya? Mana nih? Nih, ya. Ini kan. Jadi bertani secara modern itu investasinya gede.
Karena kita harus bangun greenhouse, kita harus bangun sistem penyiraman, kita harus bangun sistem pengiriman nutrisi dan lain-lain. Iya. Tetapi ketika kita mampu bertahan dalam sistem modern, artinya kan karena kan petani modern itu kan biasanya sekaligus membangun media, Mbak, untuk menaikkan brand produknya. Artinya kan kita sudah menabung. Menabung dalam artian brand kita semakin dikenal. Gitu kan. Jangan dipahami kamu jualan berapa, sekarang kamu sudah keluar uang berapa. Nah, nanti nggak ada yang mau bertani modern kalau seperti itu. Loh. Yang penting untuk di awal-awal, tahun pertama sampai tahun kelima, itu cash flow itu terjaga. Artinya perusahaan bisa jalan terus, baik dari sisi marketing, R&D maupun produksi. Kalau kita bicara nanti BEP dan lain-lain, itu 5 tahun ke atas. Karena di situ perusahaan sudah punya pengalaman, baik R&D, produksi maupun marketing. Gitu. Makanya ketika ada pengusaha petani modern baru 2 tahun sudah dicap kayak gagal, dia berhasil, menurut saya itu enggak fair. Nggak fair ya, nggak. Iya. Itu prosesnya panjang karena kan petani modern itu petani itu bukan lagi petani biasa, tetapi dia sudah masuk pada sektor bisnis. Benar. Gitu loh. Sudah memanfaatkan teknologi juga ya, Mas ya. Artinya di situ investasi, Mbak. Termasuk aplikasi teknologi tadi. Ilmunya itu juga salah satu investasi yang dimiliki petani. Oke. Jadi Sobat Tani nggak usah berpikiran lagi kalau petani itu adalah kaum marginal atau kaum yang nggak tahu apa-apa ya. Bahkan sarjana seperti Mas Ihsan ini aja bisa sukses nih mau bertani dalam petani gitu. Iya, Mbak, satu lagi sebentar. Jadi teman-teman itu kalau membangun usaha khususnya di negara kita, itu saya kok lebih suka menekankan nilai. Jangan kita bicara omset. Yang cash flow perusahaan sehat itu penting. Nah, nilai yang dimaksud, kita tuh sudah banyak pengangguran. Iya. Bayangkan saja berapa juta pelamar PNS dan berapa penerima. Itu kan sudah data yang sudah tidak bisa dibaca. Makanya pemuda-pemuda kita misalnya mau berusaha, itu saya kok lebih suka niatnya mereka mengurangi beban negara, menghilangkan pengangguran yang ada di negara ini. Tetapi kita juga mencari rezeki dari proses ini. Iya, benar sekali. Lalu Mas, ada pertanyaan dari Gustian 11. Umur produktif tanaman stroberi berapa lama hingga bisa dipanen? Jadi kalau stroberi itu kalau misalnya kita kok beli bibit yang sudah siap tanam di lahan, bukan benih dalam bentuk biji, ya. Itu 50 hari sudah bisa proses panen pertama, Mbak. Nanti panen yang paling bagus itu per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali. Jadi Senin panen, Rabu panen, Jumat panen. Itu kondisinya paling bagus. Kalau misalnya dikirim jauh, misalnya ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta, itu juga nanti kondisinya nggak terlalu benyek gitu. Ya, terlalu ini. Terus biasanya itu sampai 1 tahun. Lah 1,5 tahun itu juga masih berbuah, tapi kemampuannya sudah tidak, performanya tidak seperti umur 1 tahun ke bawah. Sampai 1,5 tahun lah, 1,5 tahun itu bongkar. Oke, ini ada pertanyaan dari HCH_TV_15. Apa ciri-ciri stroberi yang dapat diekspor ke negara lain dan apa yang harus dilakukan? Apa ini? Jika hasil terpotong. Iya. Jadi menurut saya negara-negara maju itu pasti memperhatikan kualitas kesehatan masyarakat. Itu menurut saya yang harus dipahami teman-teman Sobat Tani ya. Jadi kalau kita ingin produk kita bisa masuk ke negara luar, maka kita harus membuat produk yang benar-benar ramah lingkungan, organik atau low pesticide. Dan low pesticide-nya itu kita bisa nerangkan loh, apa saja. Terus nanti yang nempel di produk kita itu seberapa.
Sehingga ketika nanti konsumsi efeknya apa, itu harus kita menjelaskan. Jadi kita tidak ngawur. Kalau sepanjang kita bertaninya ngawur terus, ya negara kita ya selamanya seperti ini. Saya itu pernah ngobrol dengan beberapa teman ya, Singapura, Malaysia itu termasuk negara yang menurut saya pergerakannya maju. Tetapi kenapa produk-produk agro mereka banyak disuplai dari Jepang, dari Korea, dari Australia? Padahal kan secara ongkir kita menang. Iya, ibarat orang makan itu kan kita sudah ada makanan enak di depan meja, tetapi diambil sebelah meja. Iya benar. Iya enggak sih? Iya benar. Iya. Makanya kita kalau teman-teman Sobat Tani mau bermain di farm, di agro, jangan takut pasar jenuh. Penduduk kita itu banyak loh, 270 juta. Saat ini, ketika Anda membangun hari ini, kok nanti kan jadinya itu perusahaan Anda yang sekarang bangun 5-10 tahun, penduduknya sudah berapa? Itu kan pasar yang luar biasa besar. Belum tetangga-tetangga dekat kita kayak Singapura dan Malaysia. Jadi jangan ragu dengan pasar akan jenuh atau tidak. Yang penting itu produk Anda berkualitas. Itu yang perlu dipikirkan matang-matang. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Oh, boleh. Bentar, ada yang nanya ini. Nama Soga Farm itu diambil dari inspirasi apa, Mas Ihsan? Betul. Jadi kayak gini, Mbak. Nah, ini pertanyaan yang salah satu saya tunggu itu kan. Tapi nggak kepikiran kalau ada pertanyaan ini. Jadi Soga Farm Indonesia. Kenapa kok farm? Nah, farm itu kan bahasa Inggris. Jadi kan dilihat di orang-orang di sekitar saya, keren gitu. Menarik ini, itu kan. Artinya orang ini berpengetahuan. Rata-rata di tempat saya kan bertaninya gitu-gitu aja. Nanti yang farmnya. Kemudian di situ ada kata Soga. Soga itu singkatan dari stroberi organik Gunung Andong. Jadi perkebunan stroberi saya itu persis di lereng Gunung Andong. Makanya dan Gunung Andong kebetulan itu kan kalau di daerah saya itu dikatakan sebagai gunung sejuta pendaki, Mbak. Artinya itu setiap akhir pekan itu ribuan pendaki naik ke Gunung Andong. Lah, saya punya cita-cita ke depan. Pertanian dan pariwisata itu bisa matching. Bisa berkolaborasi dengan cantik. Artinya apa? Artinya petani itu ke depan harapannya itu nggak hanya mendapat hasil dari produknya yang berkualitas, tapi karena banyaknya turis yang berkunjung ke kebun, gitu kan. Baik nanti wisata edukasi atau pengen merasakan nanti makan sayur atau petik sayur langsung di kebun, sehingga nanti petani punya double income, yaitu dari lahan, yang kedua dari wisata. Salah satu usaha ikhtiar mendongkrak kawasan kamu. Itu Mbak, itu untuk pertanyaannya itu. Ya, sudah terjawab ya Sobat Tani. Lalu berhubung sekarang udah 1 jam nih, lagi-lagi waktu yang memisahkan kita. Nih untuk Mas Ihsan mungkin kalau misalnya nanti jadi misalnya narasumber kuliah tani kami, Mas Ihsan bisa main berkunjung ke Bogor, siap. Kalau misalnya Mas berhalangan hadir, kami juga mungkin bisa datang nanti suatu saat ke Magelang gitu. Siap. Main melihat bagaimana perkebunan stroberi organik punya Mas Ihsan. Siap. Nah, siap. Jadi sebelum menutup Digitani Live sore hari ini, satu pertanyaan terakhir dari saya, apa harapan ataupun pesan Mas untuk anak muda, generasi milenial ataupun generasi Z saat ini agar tidak takut menjadi petani? Ya. Silakan Mas. Jadi kita negara yang berpenduduk banyak, artinya kita butuh pangan. Jadi suplai pangan di negara ini itu mutlak dibutuhkan. Betul kan? Yang pertama. Yang kedua, pertanian yang modern dan maju itu bagi saya adalah keharusan bagi negara ini. Karena itu yang bisa mengatasi banyak masalah, entah swasembada pangan, pengangguran, dan lain-lain. Kalau kita pengen berharap pertanian maju modern, itu kira-kira itu berharap pada anak muda atau orang tua. Iya kan? Kalau kita kok kita menaruh harapan pertanian pada orang tua, yuk gitu-gitu aja. Ya, tidak berkembang ya Mas ya? Mau tampil di dunia pertanian, siapa yang mau memodernkan pertanian Indonesia? Pertanyaan saya itu. Iya toh. Makanya ayo anak muda bergerak di bidang pertanian. Kita modernkan pertanian layaknya di negara-negara. Tidak ada negara maju yang pertaniannya tidak maju. Bohong besar
negara yang mengklaim dia maju, tapi pertaniannya tidak maju. Itu harapan saya kepada teman-teman. Makanya jangan takut masuk ke dunia pertanian. Kita modernkan pertanian, kita majukan pertanian Indonesia. Kemauan Anda itu sudah dinilai ibadah. Ya, gitu ya Sobat Tani. Mari kita majukan pertanian Indonesia, dan pertanian yang modern itu atau yang maju itu adalah suatu keharusan, dan ini merupakan dan salah satu kontribusi terbesar adalah anak muda, Mbak. Anak muda di Indonesia. Luar biasa Mas Ihsan untuk sore hari ini. Dan sebelum menutup juga saya mau sedikit promosi dulu gini Mas. Jadi untuk Sobat Tani di rumah wajib banget follow media sosial Tani Center IPB di @tanicenteripb, karena tentunya setiap hari ada konten menarik dan insya Allah bisa menjawab permasalahan Sobat Tani di rumah. Dan kalau misalnya Sobat Tani ingin mendapatkan giveaway 100.000 untuk 2 orang pemenang saldo e-money, itu bisa banget juga ramein Digitani Quiz. Mas Ihsan juga bisa ikutan. Siapa tahu Mas Ihsan pemenangnya minggu depan. Nah, lalu jangan lupa juga Sobat Tani untuk follow media sosialnya Mas Ihsan di sogafarm.id. Dan untuk pengumuman penanya terbaik yang udah ditunggu-tunggu oleh Sobat Tani. Jadi saya ucapkan selamat kepada pertama @bos.titin. Pemenang kedua adalah @edwin_chemistry, dan yang terakhir adalah widat_atina. Selamat kepada 3 pemenang. Nanti silakan tunggu DM dari kami dan akan kami kirimkan saldo e-money-nya. Oke Mas, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya sore hari ini. Ya, semoga kedepannya dilancarkan segala urusan Mas, dan juga semoga Mas dan juga Soga Farm ID itu semakin sukses ke depannya. Terima kasih Mbak. Satu lagi Mbak harapan. Ya, sama-sama. Saya ingin banget ke depan banyak sekali pemuda yang mengungguli apa yang sudah saya capai. Ya, ini ditunggu ya Sobat Tani, pemuda-pemuda yang bisa meneruskan nih. Dan terima kasih juga untuk Sobat Tani yang sudah mengikuti Digitani Live sore hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Digitani Live berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas.